What's up everybody and welcome back to my channel Famisan Andreas. Wow, udah lama juga gue tidak membuat konten di channel ini ya. Kira-kira hampir 2 bulanan ya guys. Belakangan ini gue mengalami drop, khususnya gue sempat kehilangan jati diri gue. Dan butuh waktu yang cukup lama dan juga gue melakukan taruh-menawar dengan waktu agar jati diri gue dapat kembali. And now, gue udah bisa membuat konten di channel ini. And then, sebelum gue lanjutkan, gue berterima kasih kepada para subscriber gue di channel gue ini karena senantiasa menunggu video terbaru gue. Khususnya kepada teman-teman gue yang akan kembali berjuang untuk hidup mereka yang lebih keras di masa yang akan datang. Thank you so much untuk supportnya. Karena akhirnya gue bisa mengembalikan kepercayaan diri gue setelah masa-masa sulit yang gue hadapi belakangan ini. Dan gue doakan semoga untuk para subscriber gue dan juga teman-teman gue yang di luar sana agar selalu sehat di tengah virus corona atau COVID-19 yang kini telah mewabah di seluruh dunia. Sedikit informasi bahwasannya jumlah pasien positif COVID-19 yang ada di Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 2.000 orang. Dan jumlah angka kesembuhan lebih kecil dibandingkan angka kematian yang ada di Indonesia diakibatkan wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya, amin. Pada video gue kali ini bisa dibilang juga video perdana gue di tahun 2020 ini. Gue akan menyampaikan sebuah hal yang cukup berbeda dari video-video gue sebelumnya. Kalau di video sebelumnya gue pernah membahas tentang horor, politik, dan juga gue sempat membahas tentang kabut asap yang melanda tempat tinggal gue yaitu di Riau. Namun di video gue kali ini gue akan membahas tentang suatu hal yang mungkin selalu dekat dengan kita, yang selalu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana cara kita memaknai kehidupan ini. Dan mudah-mudahan akan berjalan terus segmen baru gue kali ini dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, mungkin muncul sebuah pertanyaan dari kalian semua, kenapa tiba-tiba lo menjadi inspirator? Kenapa lo tiba-tiba tertarik untuk membahas tentang hal-hal yang terjadi di kehidupan ini? Dan juga banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin lontarkan ke gue. Oke, untuk semua pertanyaan di atas, gue akan menjawabnya. Jika kalian bertanya kepada gue tentang hal yang di atas, kenapa sih lo mau menjadi inspirator? Jawabannya adalah, karena untuk saat ini, gue itu lebih merasa ingin membantu orang dengan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang mungkin bisa membakar jiwa-jiwa kalian dengan tujuan agar kalian dapat memahami makna kehidupan apabila suatu saat nanti kalian mendapatkan masalah di dalam kehidupan kalian. Dan juga gue ingin membagikan pengalaman hidup gue dengan tujuan agar kalian dapat membentengi ataupun kuat dalam menghadapi berbagai masalah di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada gue, yaitu kemampuan berbicara atau public speaking, dapat membantu kalian ataupun menggugah jiwa-jiwa kalian yang hancur. Memang menggugah jiwa-jiwa yang hancur itu sangatlah sulit, tapi di mana ada tekad, di situ ada jalan. Sederhananya begini, tujuan gue membuat segmen ini adalah untuk dapat membantu orang-orang dengan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada gue. Oke, berbicara tentang makna kehidupan. Seringkali orang yang menanggapi tentang kehidupan ini dengan tanggapan ataupun pandangan yang sempit, tanpa mereka melihat dari sisi yang lain. Dan juga mereka banyak yang menghindar dari permasalahan atau dinamika kehidupan ini. Ketahuilah teman-teman, yang namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya masalah. Sekali lagi gue tegaskan, gue ulangi, yang namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya masalah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ataupun menghadapi masalah yang datang silih berganti terhadap kita? Pertanyaan yang sederhana ini bisa membuat beberapa orang yang terkadang mengambil suatu asumsi, sebuah asumsi, yang mana asumsi mereka itu terhadap masalah yang menimpa mereka menjadikan mereka sebagai seorang yang pecundang. Namun di sisi lain, beberapa orang juga yang mana ketika itu mereka dihadapkan dengan pertanyaan ini, mereka hanya tersenyum sambil berkata pada dirinya, if you can do it, I can do it. Jika kamu bisa, aku juga pasti bisa. Dua hal yang gue jelaskan tadi berkaitan dengan cara seseorang memaknai kehidupan ini, terutama ketika mereka ditimpa oleh suatu masalah. Ada yang memaknai kehidupan ini dengan mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa mereka berusaha sedikit pun untuk mencari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Dan juga ada orang yang terus berusaha mencari jalan keluar, berusaha dan terus berusaha agar mereka dapat mencari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi tanpa mengabaikan sedikit pun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan jika dia merasa bahwa mereka telah melakukan yang terbaik buat dirinya dan juga buat masalah yang ia hadapi. Ingat teman-teman yang di luar sana, kita perlu masalah untuk bangkit.
dan menjadi orang besar. Kita perlu masalah untuk menjadi yang terdepan. Walau kadang kita harus mundur 2 langkah ke belakang, namun kita harus maju 3 langkah ke depan. Dan juga kita perlu masalah agar kita dapat memaknai kehidupan ini lebih jauh. Bukan seperti yang gue katakan sebelumnya. Jangan takut untuk mempunyai masalah. Jangan pernah takut dan mundur selangkah untuk mempunyai masalah. Dan jangan lupa, katakan kepada diri lo jika menghadapi satu masalah, if you can do it, I can do it. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Bila perlu, share video ini sebanyak-banyaknya agar dapat memberikan manfaat bagi yang lain. Oke, sekali lagi bersama gue Fahmi San Andreas. Salam makna kehidupan.